Nah, teman-teman, kali ini narasumber kita adalah pemenang Ratu Muslimah Indonesia 2025. Please welcome ada Mutiara. Hai semua. Namanya aja udah mantap ya, Mutiara. Jadi pemenang Ratu Muslimah. Oke, kita mau kenalan nih sama sosok dari Mutiara. Hai Mutiara, Halo. boleh kenalin diri dan juga kesibukannya apa nih? Silakan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila, biasa dipanggil Mutiara. Mm-mm. Saat ini saya mahasiswi Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Gunadarma ya? Iya, Yang di cabang di mana? di Kalimalang, Kak. Kalimalang, berarti Iya, Bekasi ya? iya betul. Oke. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Tadi semester berapa nih? Semester 3, aku baru semester 3, Kak. Oke, semester 3 ilmu komunikasi ya. Pantesan nih komunikasinya mantap. Nah, Mutiara ini baru aja ini kan memenangkan ya, si Fresh nih memenangkan Ratu Muslimah. Nah, apa nih alasan untuk kamu join di kompetisi ini? Seperti namanya ya Kak, Ratu Mm-mm. Muslimah. Aku Mm-mm. percaya Muslimah itu sebenarnya bukan hanya menggunakan hijab, tapi gimana kita bisa menunjukkan sifat yang baik sebagai perempuan yang beragama Islam ya Kak. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Dan saya pengen berubah dan mengubah. Jadi kita sebagai ratu itu bukan hanya untuk menginspirasi, tapi bagaimana kita berubah untuk diri kita sendiri. Mm-mm. Karena aku yakin lingkungan yang baik itu bisa merubah diri kita sendiri. Mm-mm. Gitu, Kak. Jadi aku niat ikut Ratu Muslimah ini sangat tertarik karena aku pingin banget jadi muslimah yang baik, seperti itu sih Kak. Oke. Nah, tahunya dari mana waktu itu informasi tentang kompetisi ini? Oke, waktu itu aku sebelum lebaran, aku ditawarin sama temanku Kak. Mm-mm. Jadi aku ditawarin, ayo Muti ikut ini. Kebetulan dia finalis juga waktu itu, first runner up, itu Oke. Kamega. Dia Mm-mm. memperkenalkan aku, ayo ikut ini biar kita kompetisi bareng-bareng. Mm-mm. Dan disitu aku tertarik banget karena aku juga lagi kosong waktunya, jadi Mm-mm. kenapa enggak gitu Kak, buat Mm-mm. ngembangin diri aku gitu. Oke, iya, itu alasannya ini ya. Iya. Nah, kemudian apa aja sih activity saat mengikuti kompetisi Ratu Muslimah ini? Jadi aku karantina itu dari hari Jumat. Hari pertama itu aku hari kedua itu aku wisata. Wisata? Iya, wisata Kemana? Kak. Aku ke masjid yang ada di Tangerang, terus ke Mm-mm. taman-taman. Cuma aku lupa namanya apa. Mm-mm. Dan itu seru banget. Bersama Teman-temannya solid, para bersama finalis finalis semuanya. semuanya. Iya, bersama semua finalis. Oke. Dan aku juga bukan pertama kali ke Tangerang ya Kak, cuma aku Iya. belum tahu di sini apa aja karena aku biasanya kalau jalan-jalan mungkin di Bekasi atau di Jakarta. Tapi kalau di Tangerang aku kemarin ternyata Tangerang itu bersih dan indah banget Bersih dan gitu indah Kak. banget ya. Iya, Iya, iya. kayak beda. Ya Bekasi juga bersih, cuma Mm-mm. Tangerang ini ternyata luar biasa sih Kak. Tamannya, Mm-mm. masjidnya semuanya bersih dan teratur. Jujur aku salut banget sama Tangerang ini dan aku betah nih Kak di apartemen ini, aku betah banget sebenarnya nggak mau pulang nih ke Oh gitu ya. Bekasi. Iya, tapi ternyata bener aja aku jadi pemenang dan akhirnya aku masih stay di sini hari ini karena temen-temen aku udah pada Mantap. pulang Oh Kak. sebagian. Iya, Oh iya, banyak kan udah pulang iya, ya. karena kalau Oke. winner mau ada kegiatan Kegiatan lagi. Ya, Oke. Nah, ini kita lagi di Victoria Square. Nah, tadi gimana kesan-kesan kamu nih tentang Victoria Square? first impression aku masuk ke Victoria ini, aku juga udah pernah datang ke bazar minggu sebelum aku grand final. Kan ada bazar ya iya Kak di iya, sini, iya. betul betul. Rame banget, jujur aku Iya. lihat stand-standnya, seru-seru, terus Mm-mm. aku jajan juga. Dan aku emang belum sempat masuk ke apartemen. Iya waktu itu. Iya. Nah, terus ternyata minggu depannya kan aku karantina di Iya. sini. Nah, jujur di sini itu keluarga harmonis ya. Aku lihat para orang-orang yang di sana Iya. saling menyapa, Iya. saling solid lah Kak, seperti itu. Mm-mm. Dan aku juga kamarnya super-super, wah keren banget, bersih, kenyamanannya AC-nya dingin banget, terus bener-bener ruangannya nyaman banget lah Kak. Kayak 2 kamar itu buat berdua itu sangat amat nyaman banget sih Kak. Dan fasilitas kolam renang, ada gym juga, itu menurut aku sangat worth it ya kalau misalnya nginep di sini. Oke. Nah, ngomong Mutiara punya advokasi ya dalam Ratu Muslimah ini? Oke. Sebenarnya untuk advokasi masih direncanakan ya Kak, karena kan balik lagi kita berkegiatan itu harus direncanakan dari awal. Iya. Sebenarnya Muti itu pengennya tuh membuat
kelas modeling muslimah kan, ingin mengembangkan para muslimah. Sebenarnya aku juga merasakan gimana sebagai muslimah itu bingung nih Kak, mau nyari bakat tapi ketutup sama hijab. Karena kalau model itu kebanyakan kan yang nggak pakai hijab ya kan, mungkin kriterianya yang badannya kurus, yang harus cantik. Tapi menurut Muti sendiri nggak harus kayak gitu. Tapi gitu gimana kalau kita bakat kita itu diutamakan, bukan penampilan. Gitu. Dan tapi kayak baju kayak gini bagus loh. Iya. Ini Jakarta Kak. Jakarta. Iya, ondel-ondel, batik ondel-ondel. Batik ondel-ondel. Nah ini kan sebagai untuk ini juga ya, menampilkan bahwa kebudayaan dari DKI Jakarta perwakilannya. Iya. Jadi batiknya warnanya juga colorful. Iya benar. Nah ini juga bisa untuk dipromosikan. Betul. Iya. Bagian juga dari tadi yang wacana kamu untuk advokasi ya, ingin menampilkan yang tadi ya. Iya, aku pengen banget orang-orang di luar sana tuh gak usah takut Kak, karena menurut aku hijab sendiri ini bukan suatu yang harus dipilih ya, tapi dimana hijab itu suatu gambaran seorang wanita yang beragama Islam, bukan karena yang harus dipilih karena sebuah event atau misalnya harus menutupi rambut yang rusak. Jadi menurut Muti sendiri hijab ini sebuah tanda dan perlindungan dari Allah ya. Jadi Muti cuma pengen buktiin ke teman-teman semua bahwa semua orang itu bisa mempunyai bakat. Karena aku lihat dan pengalaman teman-temanku, ya aku malu jadi model karena aku nggak pede pakai kerudung, sedangkan yang lain rambutnya bagus atau misalnya badannya kurus. Kalau di muslimah sendiri kebanyakan ya Kak, mau besar atau kecil badannya itu tidak memandang apapun ya, karena yang penting yang Muti utamakan itu niat dan bakat dia sendiri seperti itu. Jadi Muti pengen banget di luar sana ada orang-orang yang belum kepikiran buat munculin bakatnya dan masuk ke dalam modeling muslimah ini. Itu, kamu jadi inspirasi buat banyak orang ya. Iya betul, karena kan kita kalau jadi ratu cuma bukan hanya menginspirasi ya Kak, tapi bermanfaat. Jadi aku ingin banget membuka suatu kelas agar bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Saat mengikuti ajang kompetisi Ratu Muslimah ini, apa pengalaman yang tak terlupakan buat kamu? Selama di sini mungkin lebih ke temen ya Kak, karena kan Muti sendiri ketemu orangnya bukan hanya di Bekasi, bukan hanya orang Jakarta dengan sifat yang berbeda-beda macam rupa ya Kak. Muti di situ belajar bahwa setiap orang itu dengan punya cara menyayanginya beda-beda. Dan kebetulan Muti paling muda. Paling muda? Sekarang usia berapa? Aku 19 tahun Kak. 19 tahun. Iya. Batasnya dari berapa sampai berapa sih? Kayak dari 15 sampai 30-an sih Kak. 15 sampai 30-an. Oke. Dan aku banyak dikasih saran, dikasih pelajaran juga dari kakak-kakak semua. Dan situ menjadi pengalaman terbaik aku karena aku gak mungkin seperti ini tanpa orang lain ya Kak. Iya. Jadi aku minta saran, Kak baiknya seperti apa kalau aku jadi winner, Kak gimana. Ternyata mereka selalu mempercayai aku, semoga aku bisa amanah di Ratu Muslimah ini. Mungkin itu sih Kak yang gak bisa terlupakan dan pengen lagi sebenarnya di sini. Orang tua juga dukung ya? Dukung banget Kak, karena aku model itu dari usia 15 tahun. 15 tahun? Iya. Udah ikutan kompetisi-kompetisi iya, modeling ya? Tahun. Tapi kalau pageant ini yang pertama? Iya, ini pertama kali dan alhamdulillah dan ternyata enjoy? Iya. Ternyata Allah langsung kasih gitu loh Kak. Iya, langsung jadi juara lagi. Iya kan? Makanya bisa membuka peluang-peluang ya, kayak hari ini bisa podcast. Oke Mutiara, apa sih menjadi cita-citanya kamu? Cita-cita aku ya Kak, pertama tadi menjadi founder modeling ya, karena itu bisa berguna untuk orang lain juga. Founder modeling ya? Iya, karena Muti ingin selama Muti masih dikasih hidup, Muti bisa ingin memberikan apa yang Muti bisa ke orang lain. Karena waktu itu aku juga masih bingung, sebenarnya aku ini bisa apa sih Kak? Gitu karena aku mikir masih banyak Kak yang mikir kayak gitu, dan aku pengen orang-orang di luar sana selama masih kita diberikan kehidupan, mereka harus menggunakan hidupnya sebaik-baiknya. Dan Muti paling pengen banget jadi modelingnya sukses sih. Jadi modeling sukses. Iya, itu cita-cita utama dari kecil sebenarnya. Cuma waktu kecil itu cuma model foto-foto aja sih Kak, enggak yang sampai lomba-lomba. Cuma lomba ya itu mulai dari 15 tahun. Nah, saya mau info juga nih. Sekarang ini jadi model aja nggak cukup. Tapi model plus jualan produk-produk brand. Ya kan? Karena kan kayak Mutiara nih, cantik, tinggi gitu kan ya. Nah, tahu ada baju-baju muslimah lainnya kan? Iya, betul. Jadi sekalian model, sekalian bisa memasarkan. Karena ke dunia zaman now kan gitu ya. Iya. Karena begitu dilihat, oh belinya di mana nih? Nah, sekalian belinya lewat
Mutiara Hmm. gitu kan. Nah mungkin bisa kerjasama kolaborasi sama Iya, brand-brand betul gitu ya. banget. Ini juga Heeh. bajunya dari Galeri by Zea, Kak. Galeri by Zea. Iya, di situ Oke. bajunya bagus-bagus banget dan Heeh. sewanya juga murah, Kak. Sewanya Iya. murah. Berapaan kayak gini? Kayak gini 280, Kak. Sekalian promo dong ya. Iya, boleh dicek IG-nya ya, Nah, teman-teman. iya kan, jadi kan juga membantu ya, Iya, membantu betul. UMKM Iya, atau betul. UKM gitu kan yang membuat desainer ya kan supaya Iya. selain maksudnya sebagai modelnya kan, nah bisa juga mempromosikan Iya, jualannya atau iya. sewanya tadi ya. Karena dia juga batik-batiknya banyak, gak cuma Jakarta, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mewakili daerah lain, itu batiknya banyak banget. Banyak juga iya, ya? benar banyak banget. Jadi Ada cowoknya juga nggak nih? Oh, kalau itu khusus perempuan. Iya, khusus perempuan. Iya. Nah, teman-teman kalau namanya IG-nya apa tadi? Galeri by Zea. Galeri by Zea. Iya. Dan jadi kan kamu juga mau jadi founder kan, artinya kamu juga bahkan mengkoordinasi para anak-anak muda lainnya ya kan, supaya bisa berkarya gitu ya. Oke. Nah, Mutiara, apa yang menjadi rahasia suksesnya ala Mutiara nih? Muti yang pertama itu percaya sama diri sendiri sih, Kak. Karena menurut Muti kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, kita nggak bakal bisa maju, Kak. Karena kita dari awal aja udah overthinking, sebenarnya kita bisa nggak sih? Itu membuat, lagian kalau kita berpikir kita nggak bisa, kita nggak akan maju gitu, Kak. Dan yang kedua pasti niatnya untuk apa dan untuk siapa. Muti sendiri ini niatnya untuk orang tua ya pasti, Kak. Niatnya untuk orang tua, iya, niat untuk orang tua dan diri Muti sendiri. Karena menurut Muti ya itu balik lagi selama Muti hidup, Muti cuma ingin melihat orang tua bangga, karena kebetulan model ini salah satu impian orang tuaku, Kak. Iya, jadi mungkin melalui aku, karena mungkin orang tuaku dulu, zaman dulu belum ada model-model seperti ini. Jadi beliau itu senang banget selama aku ikut modeling, makanya sejak kecil aku udah di foto-foto atau segala macam. Dan saat usia remaja ini menurut aku usia yang pas ya, Kak, bukan yang kayak harus nanti-nanti. Bukan yang harus nanti-nanti, nggak ada usia nanti dan nggak ada yang terlambat juga. Mungkin ada yang kayak, ih aku udah tua, nggak pantes gitu. Atau mungkin terlalu muda gitu. Menurut Muti sendiri, usia itu nggak menjamin ya, Kak, mau dia muda atau tua. Tapi kalau misalnya emang dia niat dari awal untuk sukses untuk dirinya sendiri, pasti mereka niat untuk mau maju sih, Kak. Dan aku sendiri lebih kepengen buktiin ke orang-orang yang dulu meremehkan aku ya, karena dulu aku kan kebetulan kurus ya, Kak. Ngapain kurus jadi model, ngapain ini, karena aku terlalu mendengarkan orang lain. Tapi balik lagi, kalau kita mendengarkan orang lain saja, ya buat apa, cuma dapat batinnya aja gitu lah, Kak. Ngebatin ya, siksa itu. Iya, makanya Muti cuma mau mereka, wow, sekarang bener ya, dia sukses. Dan mereka pun bukan balas dendam kayak Kak, tapi lebih ke biar mereka lihat, oh ternyata omongan aku nggak benar ya waktu itu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang di korban bullying, sebenarnya kita nggak apa-apa dengerin gitu loh, Kak, nggak apa-apa, serepin aja. Mungkin emang kekurangan kita di situ. Tapi balik lagi, kalau teman-teman cuma meresapkan ke dalam hati aja, itu nggak akan ada gunanya sebenarnya, Kak. Yang penting cuma kita dapat sakitnya aja. Tapi dimana kalau bisa ya sakitnya itu balas dendamkan untuk diri sendiri aja, kayak lu harus bisa loh, kita harus bisa loh, jangan mau kita diremehin kayak gini. Dan seperti itu, kayak kita pasti mau melakukan apa yang orang lain remehkan sih, Kak. Itu utama ya, karena seperti yang kita tahu diremehin itu nggak enak ya, Kak. Karena kita aja nggak merasa seperti itu, tapi orang lain ngomonginnya seperti itu. Dan Muti sendiri itu yang bikin Muti mau maju sekarang, pengen buktiin ke orang-orang. Dan benar saja orang yang bullying Muti itu, wah kamu sekarang keren banget ya, itu suatu kepuasan diri sendiri ya, Kak. Karena aku nggak marah, aku udah nggak marah, karena marah pun juga nggak ada gunanya. Sebenarnya mereka ada benernya juga, dan omongan mereka nggak mungkin Muti bikin sampai kayak gini, Kak. Muti bersyukur banget juga mereka ngomong seperti itu, karena kalau mereka nggak bikin Muti down, Muti nggak akan kayak sekarang. Seperti itu sih, Kak. Berarti menjadikan bullying ini jadi energi. Betul banget. Buat Muti bisa dan harus, ya, Kak, bangkit dan bersinar kayak gini ya. Betul. Mutiara. Oke, Mutiara menjadi sosok inspirasi nih buat teman-teman juga yang nonton nih. Siapa tahu ada yang lagi dibully atau direndahkan, diremehkan. Nah, jadikan energi tadi ya. Oke, Mutiara udah mencontohkan menjadikan energi, akhirnya membuktikan bahwa bisa meraih sukses. Salah satunya yang jadi
Ratu Muslimah Indonesia, dan ini menjadi pencapaian kan. Betul. Dari sini kan banyak terbuka jalan nih, kayak ini Betul. bisa podcast, saya bisa kenalan. Iya, betul. Nah, saya juga nanti mau kenalin nih brand-brand, ya kan, yang khususnya yang mungkin baju-baju muslimah yang cocok nih. Iya. Ya gitu kan. Nah, sebetulnya juga Mutiara bisa mengkoordinir para finalis-finalis, Iya, betul. ya kan, finalis-finalis Ratu Iya. Muslimah lainnya untuk bisa berkarya. Oke. Betul. Thank you ya, Mutiara, Thank you, sukses. Kak. Terima kasih teman-teman. banyak sudah mengundang aku. Terima kasih juga ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau misalnya mungkin mau curhat, boleh banget ke IG aku, Kak. Kasih tahu nih IG-nya apa? IG aku Mutiara Adisti _ Oke, Ya. sip. Sukses ya buat Mutiara, Ya, terima masih kasih, muda, Kak. berkarya terus. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih muda lainnya. Yuk berkarya, tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa menjadi apa yang kamu cita-citakan. Kayak Mutiara ini ya. Iya. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Rubirman dan juga Mutiara. Bye-bye. Bayangin, tinggal di apartemen yang jaraknya cuma 5 menit ke stasiun, 3 menit ke mall, dan 1 langkah ke pusat kota Tangerang. Ada loh tempatnya. Kenal ini, Victoria Square, Tangerang. Apartemen strategis di tengah kota yang bikin hidup kamu super praktis. Mau belanja? Dekat ke Tang City Mall. Mau commute ke Jakarta? Stasiun cuma selemparan batu aja. Mau santai? Ada kolam renang, gym, jogging track, sky garden, dan coworking space yang semuanya ada di dalam kawasan. Suasananya nyaman, keamanannya 24 jam, dan lingkungan modern yang cocok banget buat kamu yang aktif dan dinamis. So, tinggal di kota nggak harus ribet, yuk upgrade gaya hidupmu di Victoria Square, Tangerang.